Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja ruknan min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Surat Ali Imran ayat 97. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mengawali Jumat mengawali khutbah saya pada siang hari ini, saya mengajak khususnya kepada diri saya pribadi dan kepada segenap jamaah yang berbahagia. Marilah kita terus-menerus berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan terus melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang setiap saat bahkan setiap detik selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wa'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan khutbah dengan tema kewajiban menunaikan ibadah haji. Kewajiban menunaikan ibadah haji ini pertama berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97 yang tadi sudah saya baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Haji itu diwajibkan bagi setiap manusia. Ya, manusia secara umum dalam banyak tafsir ditafsirkan ya khususnya yang muslimat. Hanya sekali kewajiban haji itu setahun. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu melaksanakan ibadah haji. Barang siapa yang wamang kafara, barang siapa yang mengingkari kewajiban ini, kata Allah, fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Allah maha kaya dari alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kewajiban haji yang kedua berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari yang berkaitan dengan rukun Islam. Bunyi hadisnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa itaiz zakati wal haji wa saumi Ramadan. Dalam keterangan di fikih, haji itu kemudian diletakkan di akhir
Tapi hadisnya menyatakan adalah sebelum puasa. Urutannya. Ini dasar kewajiban haji. Jadi Islam dibangun dari 5 hal. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Insya Allah kita sudah melaksanakannya. Wa iqamis shalah, dan insya Allah kita sudah melaksanakannya. Wa ita'iz zakah, ya tentu yang sudah mampu telah melaksanakannya. Ya ini ya zakat mal tentunya, bukan hanya fitrah. Wal haji, bagi haji tentu ya ada sebagian mungkin yang belum, sebagian yang sudah berulang-ulang. Wa shaumi Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat yang pertama saya baca tadi itu ada kalimat man istata'a. Haji itu diwajibkan bagi yang mampu. Ya, pertama mampu ada biaya yang dikenal dengan ONH, ongkos naik haji. Maka dalam sejarah sejak mulai dahulu sampai sekarang, biaya haji itu nggak pernah turun, selalu naik. Tapi ini ada turun, tidak ada yang turun. Saya haji pertama ketua keluar 98 itu 8.800.000. Sekarang sudah seperti itu. Embargonya sampai 60-70 juta. Man istata'a ilaihi sabila. Tentu kemampuan itu adalah pertama ada biaya. Yang kedua ada biaya yang ditinggal, keluarga ditinggal. Kalau haji reguler biasa lamanya sekitar 38 sampai 40 hari. Kalau haji khusus atau plus ya macam-macam, ada yang 2 minggu, rata-rata 26 hari dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemampuan itu secara fisik juga demikian, tapi sekarang ini petugas haji betul-betul yang sudah punya, yang sudah daftar tetap dilayani dengan maksimal. Bagi yang risti istilahnya, risiko tinggi, dilayani dalam saya lihat di YouTube itu secara maksimal oleh petugas haji, disiapkan kursi roda dan sebagainya. Ada kemampuan yang berupa tidak uang cash, tapi ya mungkin orang punya tanah, kalau diiris sebagian untuk biaya haji tidak ada masalah, tidak merugikan, tidak mengganggu kehidupan rumah tangganya. Ini dalam sekian keterangan ulama sudah mampu. Irislah sebagian, dijual. Ada juga sekarang ini mungkin tanah nggak begitu banyak, yang punya banyak mungkin kos-kosan atau kontrakan. Itu kalau misalnya dijual beberapa kamar atau ya rumah, kalau kontrakan itu tidak ada masalah dengan kebutuhan keluarga dan bisa untuk haji. Ini dalam banyak ulama menyatakan sudah mampu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada orang yang dianggap mampu itu punya penghasilan khusus, diwajibkan nabung. Nah, kalau dia nggak pernah nabung setiap bulan misalnya, maka nanti dia ada ancaman dari Rasulullah. Kadang-kadang kita ini mampu mengangsur sepeda motor setiap bulan sampai sekian ratus sampai 1 juta setiap bulan. Bahkan yang mobil mungkin bisa mengatur sekian juta. Tapi mengangsur untuk haji kewajibannya kadang-kadang tidak begitu perhatikan. Nah, untuk yang mampu ini ada ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi, bunyi hadisnya, man kana lahu zadan aw rahilatan tuballighuhu ila baitillah walam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan, rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang memiliki bekal untuk menunaikan ibadah haji,
atau kendaraan yang mengantarkan sampai ke tanah suci. Bisa dengan cara ada uang cash, menjual sebagian tanah, menjual sebagian kos-kosannya, kontrakannya, sebagainya. Walam yahujjah, tapi kemudian dia enggak melaksanakannya. Kata Rasulullah, fala alaihi ayyamuta yahudiyan au nasroniyan. Maka kalau orang nanti meninggal, walaupun selama ini statusnya sebagai seorang muslim, kata Rasulullah, nanti kalau meninggal sampai belum haji, padahal sudah mampu, Yahudiyan au Nasroniyan. Statusnya adalah kematian dalam keadaan seorang Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita yang sudah mempunyai kemampuan dalam bentuk apapun, mari kita segera daftarkan. Walaupun sekarang sudah sama saya ketahui haji itu sekian tahun, yang penting sudah ada kesungguhan mendaftar. Minimal 25 juta. Daftarkan dulu. Nanti kemudian karena faktor usia lalu nggak sampai haji meninggal, dianggap sudah melakukan kewajiban. Dan mudah-mudahan sekali lagi bagi yang sudah mampu, mudah-mudahan bisa segera mendaftar. Bagi yang belum mampu, mudah-mudahan dengan usaha doa Allah akan memberikan kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, karena balasnya dalam riwayat hadis Bukhari Muslim, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur diterima oleh Allah itu balasannya tidak lain adalah surga. Rumah kita yang makrong-makrong tidak menjamin kita masuk surga. Kekayaan kita yang kita sebut itu tidak menjamin masuk surga. Kos-kosan kita, tanah kita tidak akan menjamin masuk surga. Haji yang mabrur, kata Rasulullah, akan menjamin masuk surga. Mudah-mudahan sekali lagi bagi yang belum menunaikan ibadah haji, belum panggil karena kemampuan, mudah-mudahan dengan kesungguhannya tahun-tahun depan Allah memanggilnya untuk menunaikan ibadah haji. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.